Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif Sanjaya. Pada video kali ini kita akan menerangkan yaitu nasihat daripada seorang tokoh besar yang bernama Luqmanul Hakim. Beliau pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara yang halal." Karena orang yang berusaha dengan usaha yang halal itu tidak akan pernah mendapatkan kemiskinan kecuali 3 perkara. Jadi orang yang berusaha yang halal itu sebenarnya tidak akan pernah mendapatkan kemiskinan kecuali 3 perkara ini ada pada orang yang berusaha tersebut walaupun usahanya itu halal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang tipis terhadap kepercayaan agamanya. Dia tidak terlalu percaya dengan agamanya. Emang agama itu apa? Agama itu adalah cara hidup. Agama itu adalah model hidup, metode hidup. Karena di sana itu diajarkan tata cara hidup. Agama Islam misalkan. Agama Islam itu mengajarkan tata cara hidup yang sebenarnya. Mulai dari A sampai Z itu ada di sana aturannya. Nah, aturan tersebut sebenarnya bukan untuk membungkus kita, bukan untuk menjadikan kita itu tidak merdeka. Tidak, tapi tujuannya sebenarnya untuk memerdekakan kita. Kenapa? Karena hidup ini ada batasnya, sama seperti jurang. Kalau kita pergi ke suatu tempat, di situ ada jurang, maka biasanya sebelum jurang tersebut ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itulah agama. Kalau sudah seperti ini jangan. Kalau sudah seperti ini jangan. Agama juga seperti itu. Hidup juga seperti itu. Ya, sama seperti peraturan, ada undang-undang yang kalau undang-undang tersebut kita langgar akan mengakibatkan ya penjara. Undang-undang hidup itu apa? Undang-undang hidup itu adalah agama. Agama itu mengajarkan bagaimana? Oh, di sini ada halal, di sini ada haram, di sini ada boleh, di situ ada tidak. Nah, ini gunanya adalah untuk menjadikan hidup kita itu lebih tenang. Bukan untuk lebih hidup kita itu menderita, tidak. Tapi tujuan agama itu adalah untuk menjadikan hidup kita itu lebih tenang, lebih aman, lebih damai. Nah, agama, tata cara hidup ini kalau kita tidak patuhi sepenuhnya akan menjadikan hidup kita itu semakin sempit atau hati kita itu tidak lapang. Karena memang hidup ini dipelopori oleh peraturan. Kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut, ya otomatis kita tidak tenang, seperti dikejar-kejar. Nah, orang yang tidak percaya dengan aturan tersebut, dia tidak yakin bahwa kalau Al-Quran mengatakan seperti ini akan mendapatkan seperti ini, dia tidak yakin. Sama seperti orang yang pergi ke jurang, dia tidak yakin di situ ada jurang. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi dia justru akan terbuang ke jurang tersebut. Maka yang terjadi apa? Ketidaktenangan dalam hidup. Itu yang pertama, yaitu tipis kepercayaan terhadap agamanya. Kemudian yang kedua adalah lemah akalnya. Akal itu emang bisa kuat? Ya, bisa. Karena akal itu sama dengan otot, sama dengan tangan kita, sama dengan kaki kita, sama dengan tubuh. Kalau tubuh tersebut dilatih, maka dia itu akan semakin kuat. Maka dia akan menjadi bergizi. Maka dia akan tegap, punya nutrisi, punya kekuatan. Nah, apa yang menyebabkan akal itu semakin kuat? Ya sama seperti tubuh juga. Dilatih dengan bagaimana? Ya kalau tangan itu dilatih dengan angkat beban, maka akal juga dilatih dengan berpikir, membaca, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, merenung. Itu cara untuk mendapatkan kekuatan akal. Jadi kalau akal kita itu lemah, walaupun kita berusaha dengan usaha yang halal, maka mungkin usaha kita itu tidak bangkit, usaha kita itu tidak kaya. Ya, yang saya maksud di sini kaya bukan cuma kaya harta, tapi kaya hati. Karena kaya hati itu lebih penting daripada kaya harta. Banyak orang yang kaya dengan harta tapi tidak kaya hati. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia miliki dia tidak merasa itu cukup. Jadinya dia mencari. Tidak pernah menikmati kekayaan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah hilang kesopanannya. Akhlak itu tidak ada, moral itu tidak ada. Karena moral itu paling penting. Moral ini adalah hal yang penting dalam hidup. Karena tanpa moral, hidup kita ini sama seperti binatang, sama seperti hewan, sama seperti anjing.
Apakah kita ingin seperti mereka? Tidak. Hidup ini penuh dengan aturan. Ya, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita mengambil sesuatu, bagaimana cara kita kalau kita berjumpa, kalau kita bertamu, kalau kita menerima tamu bagaimana. Itu ada aturannya, itu ada akhlaknya. Nah, kalau ini sudah hilang, kalau hal yang seperti ini sudah hilang, maka kata Luqmanul Hakim, walaupun dia berusaha dengan usaha yang halal, tapi kemiskinan itu akan datang juga kepadanya. Ingat, yang pertama tadi yaitu orang yang tipis terhadap agamanya, kepercayaan agamanya. Kemudian yang kedua, lemah akalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang hilang kesopanannya. Yang tiga ini, walaupun kita berusaha dengan usaha yang halal, dapat menyebabkan kemiskinan, baik dari kemiskinan harta ataupun kemiskinan hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi pendengar yang budiman. Kalau ini bermanfaat silahkan untuk di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.